Kita hari ini berada di kota Thaif, sebuah kota yang syarat dengan sejarah bagaimana kegigihan Rasulullah dalam mendakwahkan Islam. Pemberhentian yang pertama di Masjid Ibnu Abbas. Yuk. Kita lihat di sana ada bab Abdullah Ibnu Abbas, ya, pintu Abdullah Ibnu Abbas merupakan sepupu Rasulullah SAW yang diberikan keistimewaan di mana ketika kelahirannya Rasulullah mendoakan agar difaqihkan tentang agama dan juga diberikan kemampuan untuk memberikan tafsir. Oleh karena itu pada saat Rasulullah sudah wafat, Ibnu Abbas terkenal sebagai ulamanya para sahabat. Dan mengapa kemudian diabadikan dalam bentuk bangunan Masjid Ibnu Abbas ini? Karena sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu di akhir hayatnya fokus berdakwah Islam di Thaif ini. Ini ada Nabila, assalamualaikum Nabila. Ya, ada Iwan, Mas Iwan, assalamualaikum semuanya. Ini saudara-saudara kita juga pada kesempatan kali ini bisa ikut tur di Thaif ini. Yuk kita ikuti terus perjalanan ini. Ilham, assalamualaikum. Ustadz, untuk di Masjid Ibnu Abbas apakah ada hal yang disunahkan untuk dilakukan atau sekedar ziarah saja? Sekedar ziarah saja. Sekedar ziarah saja ya. Tapi kalau masjidnya sendiri apakah dibuka pada kesempatan di luar waktu sholat ini? Di luar waktu sholat masjid ditutup karena masjid hanya buka 1 jam sebelum dan sesudah sholat. Ya. Baik, tetapi perlu ya para sahabat untuk kita ketahui seperti apa masjidnya untuk sebagai tambahan wawasan untuk kita semuanya ya. Masjid Ibnu Abbas. Ya. Ibnu Abbas sepupu Rasulullah ya. Ya, betul. Sepupu Rasulullah sepupu yang tadi disampaikan yang dijuluki Habrul Ummah, yaitu ulamanya umat Islam pada waktu itu. Ya, para ulamanya para sahabat. Ulamanya ya. Para sahabat ya. Padahal kalau dari usia relatif sangat mudah sekali ya, daripada sahabat-sahabat yang lain. Baik, nah, sahabat sambil kita yang luar biasa, yang luas ya. Sehingga dijuluki sebagai Habrul Ummah. Baik. Ulama ummah. Ya. Yuk kita langsung masuk. Ya. Ini perpustakaan untuk baca ya. Ya. Untuk umum diperjualbelikan. Oh ya. Ini bagian literatur turos ya, kitab-kitab turos di berbagai bidang keilmuan. Berbagai bidang keilmuan ya? Ya, tidak hanya kajian Islam ya? Betul. Bisa mau dicek masuk. Masuk Pak, masuk perpustakaannya. Tampaknya ada naskah kuno juga ya yang disimpan di sini. Kita lihat Al-Quran dalam tulisan yang sudah lama. Al-Quran pada masa yang lalu ketika belum ada kertas, ditulis di batu-batuan.
Abdullah ibnu Abbas. Kita lihat tadi, Masya Allah ya, jadi tokoh yang merupakan ulamanya para sahabat itu memang kemudian dikenal menjadi rujukan ya. Ingat ketika ayat yang menceritakan tentang bagaimana apa yang akan terjadi setelah Islam mencapai kejayaan. Itu ya, surah Al-Hasyr itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dikisahkan bahwa pada saat itu para sahabat berdiskusi apa tafsir dari idza jaa nasrullahi wal fath. Abdullah ibnu Abbas sebagai orang yang didoakan oleh Rasulullah, faqih di dalam agama dan pandai takwil, menyampaikan bahwa ayat itu mengabarkan wafatnya Rasulullah SAW dalam waktu dekat. Dan ternyata tafsir itu benar dan diikuti oleh para sahabat. Yang harus diingat bahwa riwayat mengatakan Abdullah ibnu Abbas ketika menafsirkan idza jaa nasrullahi wal fath itu baru berusia kurang lebih 13 tahun. Jadi para sahabat semuanya jadi mengerti bahwa doa Rasulullah itu dijamin kabul ya. Jadi beliau waktu lahir didoakan agar faqih di dalam agama dan menjadi ahli takwil, ahli tafsir. Ini Masjid Jami Abdullah ibnu Abbas di kota Taif. Peziarah cukup banyak ya. Meskipun tidak ada sunnah tertentu untuk sholat di masjid ini, tetapi banyak yang melakukan sholat juga di masjid yang mengandung nilai sejarah ini. Masjid Jami Abdullah ibnu Abbas, Taif. Tapi Rasulullah lahir didoakan agar faqih di dalam ilmu agama dan juga menjadi ahli takwil. Bagaimana pandangan Ibu sebagai seorang pendidik? Iya, jadi dorongan dari keluarga ya, terutama dari orang tua itu ternyata sangat penting. Bagaimana doa orang tua itu mengawali menjadi spirit bagi pendidikan yang di waktu awalnya. Jadi itulah nanti yang mungkin akan dorong agar pendidikan itu bisa berhasil. Oleh karena itu orang tua jangan abai terhadap hal ini. Starting point dari pendidikan adalah niat dan doa dan motivasi dari orang tua. Perhatikan ya para sahabat, apalagi yang mau berumah tangga. Anak yang baik awalnya adalah dari doa orang tua yang baik. Yuk.